Tentu saudara tidak kaget lagi melihat ada banyak kursi di atas sini. Karena itu berarti kita akan kedatangan banyak tamu yang akan berbicara dan mengajar kita di sini. Hari Kamis yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk mengunjungi keluarga ini. Sebuah keluarga yang unik sekali, yang luar biasa. Saya baru pulang dari luar kota, tapi waktu saya datang ke sana kelelahan, capek. Tapi begitu ketemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini, ngobrol-ngobrol sama dia 1 jam, rasanya capeknya hilang. Dan hari ini beliau akan berbagi sama kita semua tentang pengalaman hidupnya. Pada awalnya saya berpikir, teman-teman di sini berpikir bahwa ini bulan profesi, jadi kita mau minta Bapak yang satu ini untuk mengajar kita soal profesi, soal bisnis. Karena beliau adalah pengusaha yang sukses. Namun dalam perbincangan kami, Tuhan membelokkan arah pembicaraan kami sehingga sekarang ini kelihatannya kita akan bicara tentang keluarga. Mungkin saya kasih tahu dulu sedikit backgroundnya buat tentang Bapak yang satu ini. Beliau adalah seorang pengusaha yang berapi-api di dalam Tuhan, yang gak main-main di dalam Tuhan. Dia lahir dari sebuah keluarga yang miskin. Ayahnya adalah seorang supir taksi di tahun lama banget, saya belum lahir. Nah, kemudian beliau bertumbuh dalam kehidupan yang sulit, namun Tuhan senantiasa memenuhi kebutuhan dia. Sampai satu saat dia memutuskan, ya mungkin setengah terpaksa juga memutuskan untuk keluar dari sekolah dan masuk ke sebuah pabrik dan mulai bekerja di sana. Ketika dia bekerja di sana, kerajinannya, keseriusannya, ketangguhannya di pabrik itu dan juga kepandaiannya dalam mengelola keuangan membuat dia bisa membeli mesin sendiri, membuat dia bisa mulai merintis usahanya sendiri sampai akhirnya usahanya menjadi besar dan banyak orang yang diberkati. Tapi Tuhan gak bekerja sampai di situ saja, dia terus membakar hati seorang Pak Yakob Kusmanto. Dibakar hatinya, bisnisnya yang berurusan dengan pada awalnya handuk, kemudian sekarang berkembang menjadi bisnis baby, bukan bisnis baby tapi bisnis baby clothes, gitu, seperti itu, pakaian bayi dan lain sebagainya, keperluan bayi. Tuhan terus membakar hatinya, sehingga saat itu tiba-tiba Tuhan menaruh sesuatu dalam hatinya bahwa begitu banyak kebenaran yang sudah dibukakan bagi Pak Yakob, tapi mengapa dia tidak bisa menjalankannya dalam bisnis dia. Dan saat itu tahun 90 ya Pak Yakob ya, dia memutuskan untuk membuka perusahaannya terhadap pajak. Tentu saja ini adalah keputusan yang luar biasa beraninya, keputusan yang sangat beresiko. Karena pada waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang, pajak tuh gak populer. Akhirnya, kalau saja hidup ini seperti cerita Hollywood, maka langit akan terbuka, pertolongan Tuhan turun, dan kemudian bisnisnya menjadi besar meskipun dia bayar pajak. Tapi jalan Pak Yakob gak begitu. Keputusan itu membuat bisnisnya mendarat. 2 tahun dia hidup bergumul membangun bisnisnya itu. Namun dia melalui 2 tahun itu, Pak Yakob baru saja menyebutnya kepada saya, melalui padang gurun selama 2 tahun itu, Tuhan bukakan harta yang lebih besar dari yang dia hilang. Harta yang lebih besar dari begitu banyak yang dia hilang selama 2 tahun itu. Nah, hari ini mungkin lain kali kita akan bicara soal bisnisnya. Tapi hari ini dia mau cerita tentang bagaimana dia mendidik anaknya. Karena ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Seseorang Asia biasanya membangun bisnisnya, merintis bisnisnya. Kemudian anaknya akan membuatnya menjadi besar. Dan cucunya akan menghancurkannya. Itu adalah pepatah yang dikatakan tentang orang Asia. Sehingga di dalam hati Pak Yakob, dia ingin menurunkan bisnis ini kepada anak-anaknya. Dan kita perlu belajar bagaimana melakukan hal itu. Terutama sekali kalau saja Pak Yakob ini adalah, kalau saja kita bicara Bill Gates yang punya aset luar biasa besarnya. Mewariskan itu kepada anaknya gak gampang. Saudara saja yang mungkin bukan anaknya akan daftar jadi anak. Amin. Wah, luar biasa jemaat di tempat ini. Tapi ini yang mau diwariskan adalah sebuah bisnis yang penuh resiko. Sebuah bisnis yang penuh tantangan. Sebuah bisnis yang gak susah.
yaitu menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam dunia yang kita tahu sangat sulit untuk menerapkan prinsip itu. Nah, hari ini kita mau ngobrol banyak dengan keluarga yang istimewa ini, keluarga yang luar biasa ini. Dan dalam perbincangan saya tanya Pak Yakob, kira-kira apa ya judulnya ini? Pak Yakob juga bingung judulnya apa. Tapi Tuhan tahu sesuatu dalam diri saya. Mempersiapkan anak-anak kita seperti mempersiapkan domba untuk masuk ke tempat serigala. Amin. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa, sambutan yang hangat untuk Pak Yakob Kusmanto, Ibu Rosa Binarti, Sylvia Kusmanto dan Naomi Kusmanto. Jangan dulu berhenti, mereka belum nyampe. Terima kasih, selamat siang. Ibu baru dari Medan ya Bu ya? Luar biasa sekali untuk memberkati saudara-saudara semua. Silakan duduk, maaf 2 kali lupa. Begitu bersemangat saya menerima tamu kita yang luar biasa ini. Ibu katanya baru dari Medan, tapi demi pelayanan ini dia turun juga ke Bandung ini untuk memberkati saudara-saudara dan menemani Bapak. Boleh kasih tepuk tangannya yang luar biasa. Keseriusannya buat ini. Oke Pak Yakob. Saya sudah dengar banyak cerita tentang ini dan ternyata Pak Gembala juga kenal baik dengan Pak Yakob. Dan cerita lebih banyak lagi, cerita-cerita heroik tentang apa yang Pak Yakob lakukan dalam dunia persilatan yang luar biasa mengerikannya ini. Dan kami sungguh tertarik sekali untuk melihat bagaimana Pak Yakob bisa survive di sini beserta dengan keluarga. Dan bagaimana Pak Yakob mau menanam, nilai-nilai apa sebenarnya yang Pak Yakob coba tanamkan untuk keluarga, untuk anak-anak terutama di sini dalam menghadapi bisnis. Silakan Pak Yakob. Saya sadar bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Ya. Dengan begitu banyaknya tantangan, banyaknya satu intimidasi, itu membuat manusia itu untuk bertahan bisa rapuh. Sumber di dalam diri kita itu terbatas. Tapi satu hal yang harus kita catat baik-baik, kita boleh terbatas. Tapi satu yang kita harus ingat, Tuhan sumber yang tidak terbatas. Amin. Itu kita harus tahu. Kalau kita terbatas sumber daya energi kita, maka kita harus datang kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, saya mencoba untuk menjaga hidup, membangun kualitas hidup, untuk berkualitas dan baik dan benar, itu saya harus mempunyai satu fokus yang benar. Fokus yang benar adalah saya ambil dari firman yang sudah sangat saya kenali dari sejak muda, yaitu Ulangan pasal 6. Ayat yang ke-5 dan ke-6 mungkin kita akan baca Ulangan 6 ayat 5 dan 6 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Iya. Ini ayat perlu saya demonstrasikan. Ini jadi kungfu saya. Pada saat saya berjalan di dalam membangun bisnis, ada banyak faktor yang menjepit untuk segala sesuatu itu kompromi. Kalau mau survive harus kompromi. Kalau mau diterima di supermarket harus sediakan angpau dulu. Itu semua tatanan sudah secara alami berjalan seperti itu. Waktu saya mencoba untuk masuk, hati nggak sejahtera.
Nggak damai. Mau teruskan atau berhenti? Kalau maju, ada kemerosotan. Nggak damai. Kalau nggak maju, harus siap-siap merosot. Kurang lebih situasi seperti itu. Nah, di dalam perjalanan ini, yang mau diutamakan sisi kehidupan ini, maju di dalam kerohanian atau maju di dalam jasmani, nominal. Saya harus memilih. Kalau hidup hanya untuk nominal, saya anggap ini satu kecelakaan. Wow. Satu kecelakaan. Hidup yang diberikan oleh Tuhan mestinya berdampak, tetapi ini menjadi korban keadaan. Wow. Situasi itu menjebak kita. Ini yang saya sadari, tidak boleh ada kecelakaan semacam ini. Saya harus hidup di dalam kebenaran, saya harus berani demonstrasikan. Kungfunya sederhana. Saya lahir tidak membawa apa-apa. Pulang juga tidak bawa apa-apa. Tapi yang jelas, kalau Tuhan sudah menciptakan, di dalam Kejadian 1, 27-28, Allah menciptakan manusia. Diciptakanlah manusia menurut gambarnya. Laki-laki, perempuan. Setelah diciptakan, ada tugas. Berkembang biak, kuasai. Ini, firman ini, dari hari, minggu, ke bulan, tahun, saya cerna baik-baik. Pada saat saya berkeluarga, saya makin rema. Laki-laki diciptakan, perempuan diciptakan, berkembang biak. Ini bicara keluarga. Keluarga. Bagaimana kami punya keluarga bisa berkembang biak? Ya, beranak cucu. Gitu. Ini kita harus pegang. Dari perintah ini, itu mengandung satu nilai, yaitu kuasa menciptakan. Berarti kalau saya lahir dari Allah, kuasa menciptakan itu ada. Amin. Waktu anak dua lahir tumbuh, saya mengkomunikasikan 4-5 tahun, satu hukum, yaitu harus takut akan Tuhan. Wow. Takut akan Tuhan ini tidak boleh digeser oleh aktivitas yang lain atau aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita nyaman, membuat kita populer, ya, banyak sekali. Tapi di sini saya mencoba untuk bersama-sama dengan istri sehati menuntun kedua anak ini sebagai harta yang sejati. Kalau kita mau berkembang biak, beranak cucu, iya beranak cucu bukan hanya secara lahiriah saja, tapi nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan. Ini kesempatan. Kesempatan yang harus kita perhitungkan. Saya ajak anak-anak untuk mengerti. Bahwa kalau kita hidup dari berkat Tuhan, hitungannya sederhana. Jangan sampai kita puas tapi Tuhan tidak puas. Oh. Kalau kita puas, lingkungan kita harus puas. Harus bangga. Negara juga harus merasakan punya aset yang baik. Itu baru Tuhan puas. Wow. Tetapi perjalanan untuk masuk ke sana itu tidak gampang. Maka dibangunlah sebuah komitmen untuk fokus kepada firman Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan itu jangan sampai meleset. Karena kecenderungan kalau kita sudah diberkati maju, itu di dalam Ulangan nanti bisa dibaca di rumah. Ya, itu ayat 12 mengatakan Tuhan sudah mengingatkan, mengkonfirmasikan bahwa kelemahan manusia itu lupa. Manusia itu sombong, angkuh, arogan.
Sebelum masuk ke areal itu, Tuhan sudah catat buat itu. Maka saya garis bawahi. Nilai itu yang saya komunikasikan kepada anak-anak. Nah, engkau tidak mungkin akan kuat kalau kau melupakan apa yang sudah Tuhan buat. Amin. Pandai-pandai menghitung hari-hari Tuhan. Pandai-pandai mencatat kebaikan Tuhan. Supaya kita hidup bisa kuat. Amin. Itu yang saya sampaikan, saya ajarkan. Nah, masalahnya Pak, dalam prakteknya kehidupan kita sehari-hari gitu kan, apalagi Pak Yakob ini seorang bisnismen, membangun bisnis itu susah Pak. Kita harus perhatiin produksi, kita harus perhatiin pengiriman, harus itu kesibukan kita begitu memenuhi kita Pak. Bagaimana caranya kita bisa tetap menyediakan waktu? Jangan-jangan kita nggak punya waktu buat anak Pak. Iya, memang banyak sekali kita terjebak salah prioritas. Salah prioritas. Salah Pak, ya? prioritas. Saya dengan istri pekerja keras. Hari-harinya selalu pergi keluar kota. Anak seminggu hanya 2 hari, Sabtu dan Minggu. Gitu. Sangat sedikit sekali waktu dengan mereka. Maksudnya di 5 hari lain bukan anak gitu Pak? Ya, anak, tapi kehadiran seorang bapak Ya. secara fisik itu minim. Saya membangun bisnis keluar pulau dengan istri, tapi satu hal yang saya catat, saya boleh kehilangan waktu, tapi komunikasi itu jalan terus. Jadi saya telepon pembantu, telepon anak, kegiatan itu sudah saya kontrol. Sabtu dan Minggu itu adalah waktu yang tidak bisa digantikan, yaitu kami berinteraksi. Berinteraksi. Satu hari anak ini bisa mengerti dan menyampaikan bahwa saya komunikasi, kurang gak waktunya. Akhirnya mereka jawab, enggak. Jadi boleh, mama boleh kerja. Menurut dia bukan kuantitas. Bukan kuantitas waktu. Dia punya teman seminggu 7 hari dengan papa mamahnya. Tapi kualitas hidupnya. Ya, banyak nonton, banyak pengaruh, ini belum berani punya sikap, ya, belum mengerti banyak sekali apa yang namanya bajakan pun masih suka. Mereka sudah mengerti bahwa bajakan tidak baik, dia sudah buang, tidak mau sentuh bajakan, padahal masih SD. Wow. Jadi nilai-nilai itu sudah mereka tangkap dan mereka mengerti bahwa hidup ini bukan lagi kuantitas waktu tapi kualitas waktu. Dari situ kami bisa mengedukasi mereka dan hasilnya mereka mengerti tentang prinsip-prinsip kebenaran. Seperti itu, sehingga kendala waktu yang mungkin bisa menjadi efek negatif, tapi sewaktu menerjemahkan dan arahnya adalah kepada rasa hormat kepada Tuhan, kepada otoritas, itu harus diimplementasikan, itu harus diteladani. Bagaimana sikap kami sebagai orang tua bersikap kepada Allah? Mereka tonton, mereka rekam. Mereka rekam. Pada saat hukum itu ada, kita pegang otoritas, dipercaya untuk berkembang biak, beranak cucu. Kita di setiap waktu harus berkembang. Di setiap keadaan harus berkembang, harus cerdas. Edukasi inilah yang membuat kita tidak terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi bisa fokus kepada kehendak Tuhan, maka kapasitas mereka hatinya menjadi besar. Amin, luar biasa seperti sekali. Itu. Jadi salah satu nilai yang Pak Yakob ajarkan itu tadi adalah hidup itu berasal dari berkat Tuhan gitu ya. Yeah. Hidup itu berasal dari berkat Tuhan, bukan hasil usaha kita gitu Yeah. ya. Nah, masalahnya kan gini Pak. Tadi kalau Pak Yakob sih kayaknya enak banget tuh ya. Ngomong ini terus tiba-tiba kejadian keluar di pikiran gitu. Menguasai sekali Alkitab gitu. Nah, bagaimana dengan kami-kami ini yang baca Alkitabnya jarang-jarang gitu Pak, nggak nguasai. Nah, gimana kalau kita serahkan saja pada Pak Andi dan Bu Nining mengajar anak-anak kita gitu soal Alkitab Pak? Apa pendapat Bapak tentang seperti itu? Ini yang perlu dicatat dan baik-baik. Harus ditangkap situasi ini dengan benar. Saya melihat ada satu hal yang sangat tidak fair. Di mana
pendeta itu harus bertanggung jawab terhadap kehidupan. Banyak sekali orang tua menitipkan anak kepada gereja. Ya, kepada sekolah, nggak fair. Orang tua harus bertanggung jawab penuh Tapi kan kepada pertumbuhan anak. kita tanggung jawab Pak, uang sekolahnya dibayarin gitu. Terus supir disediain untuk berangkat, semua kita sediain Pak. Betul. Itu kan tanggung jawab. Nggak cukup sampai di situ. Oh nggak cukup. Nggak cukup. Tapi orang tua harus betul-betul dekat kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup belajar dalam kekudusan. Artinya pada saat kita salah pun kita harus terbuka terhadap anak. Wow. Di sini papa keliru, salah. Belajar minta maaf sewaktu perilakunya salah kepada anak atau kepada istri. Banyak orang tua ribut dengan istri, anak nonton ributnya. Tapi masalah solusinya, selesainya nggak dikasih lihat. Itu jadi lemah anak. Ya. Nah, tanggung jawab sebagai orang tua itu harus memperlakukan anak itu dengan benar. Artinya tidak boleh sembarangan. Sembarangan asal memberikan fasilitas-fasilitas itu tidak cukup. Ya. Ya, diantar dengan kelebihan-kelebihan itu membahayakan. Anak harus diberikan satu ruang untuk berdiskusi bareng. Bahwa ada banyak sekali tantangan yang harus kita sikapi dan tidak bergantung kepada orang lain. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada firman, mengenal firman. Firman Tuhan mengatakan begini. Nah, Tuhan sudah jelaskan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ini kalau disampaikan kita harus rekam, harus perhatikan situasi yang ada ini benar-benar situasi yang urgent harus ditanggapi. Jangan sudah diberikan batasan seperti itu atau gambaran, kita nggak ngerti, celaka. Ya. Maka kita belajar untuk memahami, lalu belajar bersama. Dari sejak bisa berkomunikasi, mereka belajar dengan kami sama-sama belajar ayat. 5 tahun mereka menghafal. Begitu menghafal banyak, bisa sampai 40-50 ayat dia hafal. 5 Begitu tahun saya 40 ayat hafal. dalam 2 bulan, 3 bulan dia sudah hafal. Wow. Banyak sekali. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Ada yang hafal 40 ayat di sini? Bertobatlah. Waktu kami melihat perlombaan untuk menghafal ini, papahnya kalah. Waktu papahnya kalah, anak-anak ketawa senang sekali. Ini saya melihat, ini celah yang saya bisa gunakan untuk bermain dengan anak-anak, masuk kepada pengenalan akan firman Tuhan. Di sanalah kami tumbuh. Waktu anak-anak sudah menghafal, sudah banyak sekali dan mengikuti arahan dan mengenal, memahami. Saya melihat pertumbuhan yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Anak pada saat di sekolah dia sudah tampil beda. Nilai-nilai kehidupannya beda. Kami sekolahkan anak-anak di sekolah internasional. Rata-rata semua diantar anak-anak ajudannya 2, supir 1, pembantu 1. Kami tinggal di Pluit, mereka di Serpong. Saya sewakan 1 rumah, 4 kamar, 2 lantai. Mereka bersihin rumah sendiri, mereka belanja sendiri, mereka masak sendiri, mereka belajar sendiri. Saya datang Sabtu Minggu jemput mereka. Mereka bisa seperti itu karena dari 5-6 tahun mereka sudah dilatih untuk mandiri. Nilai kemandirian, nilai untuk dia belajar. Hidup itu adalah tantangan. Hidup itu adalah perjuangan. Dari kecil saya sudah memanggil mereka anak pejuang. Anak pejuang. Sehingga mereka di dalam tantangan-tantangan setiap kehidupannya, berjuang adalah kebutuhan dia. Perjuangan itu sudah menjadi satu kesukaan. Kenapa? Catatannya kita harus mengerti. Tuhan ciptakan kita istimewa.
kita nggak usah terlalu terintimidasi oleh energi yang kurang. Kalau kurang kita minta kepada Tuhan, Tuhan sediakan. Edukasi inilah yang membuat anak-anak tumbuh, cakap, sampai pada saat hari ini saya diberkati banyak. Saya punya perusahaan, mereka belum selesai kuliah, mereka libur 2 minggu atau 1 bulan, mereka datang ke Indonesia, mereka bantu. Saya bilang, kamu buat apa? Main aja di Jakarta ketemu teman-teman. Dad, aku datang tuh bukan untuk main. Aku datang tuh untuk membantu. Wow. Mereka selesai kuliah. Saya pikir lebih baik main dulu 1 bulan di sana. Enggak, cari tiket pulang. Membantu papanya. Begitu kuat sekali untuk membangun, untuk sehati, untuk kebersamaan. Dia tahu bahwa papanya membutuhkan mereka. Wow. Mereka abaikan agenda mereka karena mereka lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Keren. Boleh tepuk tangan buat kedua putri yang luar biasa ini. Saudara catat apa yang dibilang ya. Fokus pada Tuhan, kemudian hidupi itu. Hidupi itu dan jadi teladan di tengah-tengah keluarga. Gumuli firman setiap hari, lalu mulai hidupi. Dari situlah anak-anaknya bisa belajar tentang bagaimana menghidupi firman dalam bisnis itu. Nah, sekarang saya mau ke anak-anaknya dulu nih ya. Ibu sabar Bu ya, nanti tanggal waktunya ada. Nah, anak-anaknya dulu nih. Kamu kan sekolahnya di sekolah internasional, betul ya? Teman-temannya kan udah kebayang lah ya, betul ya? Kalau sekolah internasional kayak apa tuh yang wah keren-keren semua lah pokoknya mah, tasnya juga mantap ditanjakan. Katanya seperti itu. Nah, padahal kan kamu juga tahu papa kamu tuh bukan papa yang gak punya duit. Ya kan, papa kamu juga punya duit. Gimana sih kamu kok padahal bisa punya pembantu tapi gak diizinin pakai pembantu. Gimana kamu menyikapi ini? Ya jadi kuncinya itu tadi ya, kita udah dilatih dari kecil. Jadi dari kecil kita diedukasi. Jadi kalau papa mama apa istilahnya tuh bilang gini gitu. Itu semua ada penjelasannya. Kenapa kamu mesti gini, kenapa kamu kayak gini. Kenapa papa mama ngajarin kalian dari kecil harus mandiri. Nggak gampang apa yang kalian minta itu langsung dikasih, enggak. Jadi dari kecil itu kita belajar nabung, belajar untuk namanya anak kecil kan dulu juga saya suka main Barbie apa gitu ya. Tapi ya apa sih papa mama kasih tahu gitu, maksudnya kamu oke, dikasih 1 udah gitu cukup, nggak boleh ngoleksi yang banyak apa, terus kayak ya itu maksudnya jadi diajarin untuk, jadi akhirnya begitu udah besar kita jadi tahu gitu, oh yang benar yang mana sih sebenarnya tuh, yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Selama masa kecil gitu papa batasi kamu dengan ini, nggak boleh begini, harus mandiri, ngerjain apa-apa sendiri, nggak sakit hati gitu, kesel gitu. Kenapa sih papa padahal bayar pembantu kan murah gitu, kenapa sih pelit-pelit amat, papa nggak pernah ada pikiran seperti itu? Jujur loh, kita di hadapan kayaknya seingat jemaat saya Tuhan. mungkin dulu ada, tapi karena kita tuh kuncinya itu yang tadi saya bilang, kita sering komunikasi. Jadi kita sering komunikasi, saya kalau nggak suka ngomong, terus papa juga kasih masukan gini gitu. Dan ya waktu itu kita kuncinya satu sih, kita belajar respect gitu. Kita belajar respect sama orang tua ya. Jadi mereka yang udah jauh lebih, mungkin udah lebih tahu gitu. Dan ya mungkin awalnya agak sedikit terpaksa, tapi begitu sudah menjalani, akhirnya sekarang kita sudah besar juga kita merasakan gitu. Dan saya manfaatnya. rasa karena kamu lihat papa kamu seperti itu menghidupi semua Ya, yang dia betul, ajarkan, betul. kamu build trust sama dia gitu ya, Ya. bahwa yang dia bilang tuh nggak main-main Ya. gitu ya. Luar biasa banget. Saudara tangkap itu ya, terutama orang tua di sini, jangan pernah takut mendidik anakmu. Jangan pernah takut mendidik anakmu, bawa anakmu ke dalam hal-hal yang sulit atau apa, jangan takut. Mereka nggak akan salah terima asal saudara benar menghidupinya. Kalau prinsip itu adalah prinsip yang saudara hidupi, maka saudara bisa ajarkan itu kepada anak-anak. Nggak perlu takut mereka, nggak kecewa jadinya ya, nggak sakit hati ya, makin sayang malah kayaknya ya. Betul banget ya, gitu. Tapi kayaknya soalnya papa kamu tuh malaikat banget kan ya. Betul nggak sih? Jadi nggak pernah salah gitu kan? Enggak. Kayak, Pernah?
Pernah ada kejadian yang begitu hebohnya sampai kalian shock gitu. Hah, papa saya ternyata begini ya gitu. Kalau papa tipenya sebenarnya otoriter. Jadi kita tuh kayak Padahal wajahnya lemah lembut loh. kayak militer. Jadi kalau orang-orang di luar kira, wah kalau ketemu papa tuh ketemu polisi mana gitu. Oh gitu? Oh, papa otoriter ya? Ha. Terus kamu pernah lihat papa bikin salah gitu, apa yang sampai buat kamu shock gitu? Nggak sampai shock sih, cuman Enggak ya? salahnya juga banyak. Oh salahnya juga Misalnya banyak gitu. sering kan orang tua misalnya kamu kalau taruh barang balikin ke tempatnya tapi mereka juga tidak membalikan ke tempatnya. Ternyata sang malaikat itu manusia juga Manusia gitu ya. juga, iya. Tapi oke, ada hal lain yang saya pernah dengar nggak, keributan? Tadi kan Pak Yakob sempat menyebut tentang keributan antara suami istri. Sering sih, Sering juga. Sering juga. Udah kayak malaikat gini sering berantem Sering juga. Ampun. Ya sering lihat lah, papa kan orangnya emosional. Jadi suka meledak-meledak. Kenapa ngomong emosionalnya pelan-pelan? Ya jadi Saya punya pegangin. standarnya tinggi gitu. Jadi gitu. kadang kalau mama nggak sesuai dengan standar papa, langsung papa mama berantem gitu. Dan ya kalau ngelihat sih kadang sedih dan kesel juga gitu. Kesel sama papa iya, kesel sama mama iya. Oh gitu ya. Terus gimana kamu menyikapinya? Pernah ada satu kejadian nggak yang mau kamu ceritakan tentang itu? Pernah, waktu itu tahun 2006 ya. 2006? 2006. Baru-baru dong? Baru. Dibandingin 90 maksudnya? Ya oke. Tegang sekali soalnya. 2006, jadi 2006 itu titik papa sama mama berantemnya hebat gitu sampai di situ papa memutuskan untuk biar mama di Jakarta aja, papa ke Bandung gitu. Jadi udah pisah jarak gitu. Jadi ya di situ kalau gimana ya, ya merasa ini kok keluarga kita jadi kayak gini gitu. Ya. Kok kayak nggak jauh beda sama yang di sinetron. Oh gitu ya. Oh saya pikir kamu yang juga anaknya malaikat nggak nonton sinetron. Masih ya? Ternyata. Terus tapi di situ Cici kan juga merasakan hal demikian gitu. Tapi di situ karena kita baca Alkitab dan pernah menghafal ayat di situ, pas kejadian itu kayak ayat Alkitab tuh keluar gitu, kayak Roh Kudus berbicara untuk kita tuh tetap strong gitu, bukannya menuntut oh ini papa yang salah atau mama yang salah, tapi kita mencoba yang netralnya gitu, kita bantunya gimana gitu sebagai anak. Nah gimana tuh kamu bantunya waktu itu? Waktu itu Cici lebih rohani sih. Oh Cici yang lebih rohani ya, Cici mau jawab gitu Ci? Jawab aja. Kamu rohana gitu atau gimana? Aku rohana. Gimana Ci, waktu itu nolong papa mama gimana tuh? Ya jadi waktu itu papa udah emosi terus mau ke Bandung kan gitu. Terus sebelum berangkat aku bilang papa sini dulu gitu. Terus di kasur aku bilang papa duduk di ranjang, aku doain. Kamu Waktu doain itu, ya, aku papa? kayak gini. Wow, tepuk doain tangannya gitu. dong. Wow. Ya waktu itu aku SMA gitu. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya juga bingung. Terus aku ceritakan, aku kan aktif di gereja, terus di Komsel cerita sama pembina gitu. Pembina bilang, kamu doain, kamu gak usah sekarang, kamu banyak berdiam diri, pokoknya gak boleh marah sama siapa-siapa, tapi kamu doain dan nanti kamu akan dapat ketenangan. Jadi, Sorry Sil, gini loh, itu nasihat yang kuno banget deh. Yang klasik banget, semua pembimbing bilang jangan marah-marah. Emang gampang gak marah gitu, kan kesel dong liatnya ya, betul gak? Gimana kamu menyikapinya? waktu itu kalau saya mungkin yang lain beda. Kalau saya itu biasa kalau saya kesel, udah kesel banget tuh saya nangis sendiri. Gitu, saya nangis gitu ya, pokoknya gerung-gerung gitu, tutupin bantal, terus habis nangisnya udah selesai, udah emosinya keluar, habis itu saya mikir,
gitu. Maksudnya saya mesti ngapain nih gitu. Waktu itu sempat saya coba menganalisa gitu ya, kelihatannya yang salah nih siapa gitu. Coba ngelihat saya mau di pihak papa atau pihak mama gitu ya. Tapi dia. waktu saya menganalisa, saya mengambil kesimpulan dua-duanya ada andil gitu. Jadi saya lihat akan lebih bijaksana dan akan lebih membantu juga kalau saya bukannya malah-malah tapi saya mendoakan saja. Mungkin memang itu klise tapi saya lihat di situ kekuatan doa itu ada. Nanti mungkin Papa bisa cerita juga habis saya doain itu apa yang terjadi gitu ya. Ini setelah didoain sama anak gimana tuh? Ini menarik sekali. Ini saya lihat ini buah. Orang tua kalau mengantar anak betul-betul dekat kepada Tuhan, dia bisa berkomunikasi dengan Bapak gitu ya. Gitu. Apa yang dia lakukan itu sangat powerful. Saya kelakuan jadi kayak anak kecil, buruk sekali. Saya tempeleng istri saya kasar sekali. Ini metafor atau serius Pak? Ya, serius ini. Sungguhan Pak? Ini terjadi kemerosotan begitu berhadapan dengan situasi. Saya tidak siap, ya, dia juga melawan. Dalam situasi itu saya rontok betul-betul. Dan pada saat saya kasar, yang saya takutkan itu adalah gugur semua pengajaran, pendampingan saya kepada anak-anak. Nah. Dia akan membenci, itu yang saya takutkan. Anak akan membenci saya, melihat mamanya ditempeleng, dipukul gitu. Nah itu waktu lagi marah atau setelah didoain? Ketakutan itu datang? Sebelumnya? Sebelumnya. Nah, pada saat malam dia, Silvi, dia masuk ke kamar, dia rangkul saya. Rangkul saya, dia tepuk bahu saya, Dad pasti bisa lewat. Daddy pasti bisa lewat, katakan menarik. Saya mengajarkan dari dulu, rumusnya adalah menarik. Dia katakan, dia minta saya untuk mengatakan menarik. Saya katakan, ya menarik. Kami memang ada bahasa yang disampaikan dari sejak kecil. Kalau kami ribut, bahasa kasih saya itu adalah pelukan. Jadi kalau papa dan mama sedang ribut, tolong nak, hampiri papa, peluk papa. Biasanya kalau saya sudah dipeluk, langsung gitu. Jadi kerjasama itu dibangun. Kami membutuhkan apa, kami komunikasikan sehingga dia mengerti. Pada saat konflik besar, kami sudah putuskan, silakan kamu di Jakarta, saya ke Bandung. Kamu sudah ada akun, saya ada akun. Tapi tidak berarti cerai. Saya katakan tidak ada cerai. Enggak ada kamus di hidup kami adalah cerai. Kenapa? Kami sudah punya komitmen. Pada pernikahan kami punya komitmen untuk hidup bersama. Sekarang dalam posisi panas, saya minta tolong izinkan saya tidak hadir. Saya kembali saja ke Bandung, saya mau tenangkan dulu. Nah waktu saya mau pulang, Silvi panggil, Papa masuk kamar dulu. Kenapa? Vivi doa dulu buat kamu, buat Papa katanya. Dia berdoa begitu powerful. Dia pegang kepala saya, dia doakan begitu. Selesai, Papa boleh pulang. Saya ambil mobil, saya pulang ke Bandung. Tengah jalan saya menangis, terus sampai menangis. Sampai Bandung menangis, lupa kalau saya punya masalah sama istri. Saya menangis karena kebaikan Tuhan. Kok bisa seorang anak menjaga, bapaknya lagi jatuh, lagi down, lagi merosot sekali. Dia hadir dengan powerful sekali. Tuhan terima kasih. Buah. Di mana anak dari sejak kecil sudah mampir dengan firman menghafal. Dia bukan luka, bukan terlempar. Tapi dia justru eksis merangkul saya. Sehingga saya lupa ada persoalan dengan istri. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan. Di situ saya belajar bagaimana mengontrol diri. Jangan hanyut oleh persoalan. Jangan fokus kepada persoalan. Lihat karya Tuhan. Karya Tuhan sudah hadir memakai anak. 1 bulan saya di Bandung. Dia SMS, dia
kasih ayat sama saya. Satu hari saya bingung, saya pikir ini mana yang jadi anak, mana yang jadi bapak ya. Dunia sudah terbalik, sudah kebalik. Anak yang memperhatikan orang tua, anak yang mencoba untuk mengarahkan orang tua harus kepada firman. Akhirnya saya bilang, waduh ini gak boleh begini, ini gak sehat. Kalau ini kayak begini, ini bisa lumpuh dia, nanti lumpuh. Ini mesti cepat pulih. Saya telepon, Ma, aku membutuhkan, kamu bisa gak aku jemput ke Bandung? Oke, kata dia. Saya jemput, baru ke Bandung, belum 1 hari, udah jebret rame lagi, balik lagi udah. Proses agak lama, tapi anak menjaga kami. Ya, saat itu yang paling lemah saya, dan anak justru merapat kepada saya. Saya yang banyak melakukan kelakuan yang tidak baik, tetapi kasih itu hadir di tempat yang lemah. Berarti nilai Kristus, teladan Kristus sudah ada, nilai-nilai itu. Nah, disinilah mungkin pesan yang saya ingin sampaikan, betapa peran seorang ibu pada saat konflik itu selalu mengajarkan anak-anak itu harus respect tetap sama orang tua. Itu yang diajarkan sama anak-anak. Respect itu memang sudah kita komit dari sejak menikah, bahwa nilai respect itu harus dihadirkan di dalam kehidupan. Banyak situasi yang tidak enak, tapi kita harus lihat jangan situasinya. Tapi posisinya kepada orang tua itu harus respect. Ya, banyak nilai-nilai, dan yang paling menolong buat saya bisa bangkit kembali, itu adalah peran seorang istri. Hampir tidak pernah menghakimi kelemahan saya. Wow. Itu yang menjadi modal anak-anak dibekali. Luar biasa. Satu sikap yang Luar biasa. biasa. Saudara catat itu ya, seorang anak-anak berusia 5 tahun mulai bergaul dengan firman, mulai menghafal ayat itu. Saya yakin pengertian mereka nggak lebih dari pengertian seorang anak 5 tahun. Nggak perlu saudara jadi ahli teologi ya, nggak perlu saudara jadi ahli yang bisa mengerti semua Alkitab. Saudara cukup perlu membacanya dan menyimpannya dalam hati. Suatu saat ketika saatnya dibutuhkan, firman itu yang jadi jawaban untuk setiap masalah-masalah saudara. Kalau saudara nggak pernah baca, itu sebabnya pada saat masalah datang, kebingungan yang ada. Singkat saja Bu, boleh kasih cerita sedikit gimana perasaan ibu waktu itu? Ini kan ibu sama anak-anak terus kan, paling gampang kita hasut mereka untuk berpihak kepada ibu supaya bapak terlempar keluar gitu. Kira-kira seperti itu tuh Bu, gimana tuh Bu? Ibu gimana? Waktu itu ibu apa yang ibu lakukan? Ya saat itu sebetulnya saya sebetulnya memang cukup down waktu itu ya. Jadi saya Iyalah merasa, digampar. ya saya merasa memang suami saya ini kan cukup keras dari awal pernikahan juga saya udah tahu. Jadi soal dia tuh kalau buat saya gitu, saya pandang selalu yang diributin tuh suka masalah kecil. Jadi cara pandangnya beda. Dia kan tipenya dominan cermat. Saya tipenya Waduh, intim itu stabil. kombinasi yang mematikan Bu, Saya dominan cermat. Tipenya saya intim stabil. Waduh, belum ada true love waktu itu ya. Jadi apapun yang dia bilang atau apa saya anggap sepele kan. Saya kan orangnya cuek. Ya. Udah gitu nggak dimasukin hati. Tapi dia tuh karena orangnya cermat gitu. Terus ini juga jadi seringkali apa yang dia marahin atau apa saya kan lupa lagi gitu. Oh, that sounds familiar. Oke Bu, ya lupa lagi. Cuman bagusnya kalau positifnya kan saya nggak berani nyimpan kesalahan dia kan Ya. gitu. Karena selalu lupa. Yang dia tapi dia kesel karena apa yang kesalahan saya itu kan jadi terus diulang. Karena berapa hari kemarin saya dimarahin apa juga udah lupa kan. Ya. Jadi bisa dilakukan lagi. Nah itu yang menjadi masalah gitu. Tuhan kuatkan Bapak. Kasih karunia. Standarnya pun tinggi gitu. Kalau misalnya saya bersih, menurut saya itu sudah bersih, menurut dia belum bersih gitu kan. Jadi pokoknya standarnya tinggi. Nah ya itu ada keributan seperti itu. Dari dulu saya lihat selalu ya masalah sepele bisa jadi aduh marahnya sampai seperti itu. Jadi saya kadang-kadang bingung gitu ya. Tapi seringkali pokoknya saya karena nggak pusing gitu saya dalam hati
kasihan banget ya ini orang gitu maksudnya. Sedangkan saya keseharian saya banyak ketawa gitu, sedangkan dia banyak tegangnya gitu kan. Ini peringatan bagi para dominan cermat di tempat ini. Kalian jadi bahan tertawaan loh. Kasihan deh kalian gitu. Susah bener hidup. Gitu Bu ya. Banyak orang ngomong saya tuh orangnya easy going banget gitu. Ya. Ya cuman banyak waktu keributan itu jadi saya juga agak nggak terima gitu. Jadi agak nggak terima terus selama ini saya merasa dia mau marah kayak apa, kasar kayak apa saya terima terus gitu. Nah saat itu saya nggak bisa terima karena saya merasa waktu itu sudah waktunya tuh Tuhan ngingetin dia. Jadi saya ada kata-kata yang saya omongin gitu. Jadi dia nggak bisa terima, saya bilang dia jaim, sombong, terus keberkahan diri terlalu dini, munafik lah apa. Jadi saya kasih kata-kata seperti itu. Dalam hati saya pikir, selama ini juga kamu ngomongnya seenaknya, saya selalu nggak nanggepin. Begitu saya kasih kata-kata itu, wah sakit hatinya luar biasa gitu kan. Dari situ saya juga bertobat, saya waktu itu minta ampun juga, nggak akan marah-marah lagi lah, saya udah tahu suami saya tipenya gimana gitu kan. Ya, ya. Nah, Jadi mungkin benar Bu ya bahwa sudah waktunya Tuhan mengingatkan, tapi caranya nggak gitu kali Bu ya. Gitu. jadi kayaknya saya waktu itu nyobain karena saya nggak terima, biasanya kan saya kalau dimarahin terima. Nah saya waktu itu saya berontak, nggak mau coba pengen tahu seperti apa gitu. Oh. Ternyata parah banget gitu hasilnya. Ini kok keluarga ngetes-ngetes ya. Bahaya. Jadi saya kapok itu waktu itu merit 17 tahun itu. 17 tahun ya? Nah, sudah 17 tahun merit gitu. Pas kan 89 ke 2006. Tapi saya waktu itu catat sekali, saya bilang saya nggak akan melakukannya lagi lah gitu. Amin. Gawat sekali. Luar gitu. biasa. Untung ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga ya Bu ya. Yang bisa luar biasa sekali seperti itu. Lalu perjalanan semua kembali Sylvie dan Naomi melihat papa mama yang selama ini mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan meneladani seperti itu. Kenapa nggak runtuh gambar itu di depannya? Respect kalian tetap ada sama papa mama meskipun mereka buat salah. Pertanyaannya boleh diulang. Oh pertanyaannya boleh diulang, mohon maaf. Saya memang punya kelemahan itu, kalau ngomong tuh suka muter panjang gitu. Maksudnya gini, ini kan papa mama kamu udah kebangetan gitu loh. Kok nggak marah gitu sama mereka, nah itu yang gampangnya tadi. Soalnya kalau dari posisi saya sebenarnya saya adalah andil dari Kamu kemarahan. adalah andil kemarahan, oh gara-gara kamu maksudnya. Ada Oh dikit lah. dikit ya, oh, ini bukan pembelaan pikiran ya, dikit gitu. Nggak gitu. Ya jadi sebenarnya pas kejadian itu merasa bersalah juga karena kan aku sering dibela sama papa gitu kan. Misalnya aku males, terus papa membela, terus mama melihat kok papa ngebela padahal anaknya yang salah gitu. Di situ ternyata mempengaruhi ke respon aku sama mama. Terus sebenarnya kejadian itu 2006 papa mama kan udah selesai, tapi ternyata di akunnya masih ada bekas gitu. Jadi selama sampai kuliah ya, sampai kuliah berarti baru pulihnya 2014 tahun lalu gitu. Wow. Jadi kayak sama mama hubungannya nggak baik gitu, kayak kalau dilihat-lihat mirip kayak papa, emosional. Kayak kalau baru ngomong sama mama aja udah marah-marah, terus pokoknya kalau ada mama sedetik kayaknya. Padahal muka kamu sama mama lebih mirip loh. Biasanya yang mirip kan lebih. Oh gitu ya, karena melihat diri sendiri kali ya. Gitu. Ya. Ini posisi ini saya perlu jelaskan ya. Ini hati-hati buat orang tua. Saya banyak sekali melihat kekuatan di anak-anak. Dari kecil itu hubungan saya dengan anak-anak bagus karena saya bisa melihat kekuatan dari anak-anak. Jarang melihat kelemahan. Tapi terhadap istri, saya tidak bisa punya kesadaran seperti itu. Saya menuntut. Akhirnya padang gurun. Saya keliling, capek sekali. Dan semakin lemah. Pada saat saya tidak bisa melihat kelebihan dia, merosot. Tapi saya terhadap anak-anak
saya melihat selalu sisi kelebihannya. Itu hubungannya bagus sekali. Ini proses belajar. Ya. Yang hari ini dia pergi 2 hari, saya pasti cari-cari. Itu. Sekarang mulai dapat. Untuk saya bisa pulih, untuk saya bisa normal, itu jangan kelakuannya seperti yang lama. Harus melihat kelebihan dia, harus bisa mengangkat, melihat, mendalami kelebihan dia. Itu akan membangun kerohanian kita atau semua energi kita akan jadi bagus. Nah, tadi yang Nomi sampaikan, Nomi itu konflik dari sejak kecil mama dengan mamanya. Kenapa? Kelihatannya mamanya kalau nggak senang itu kalau ke saya nggak bisa ini balasnya ke anak. Kelihatannya seperti begitu. Nyerangnya ke dia. Nah sehingga dia kalau seandainya nggak bisa harmonis, dia komplainnya salahinnya saya. Waktu dia salahin saya, itu mulai saya renungkan. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Satu hari saya bawa dia ke mall, ke Mega Mall. Nah, apa yang terjadi? Kamu sikapnya sama mama, sikapnya seperti itu, sangat tidak sopan begini itu. Papa tidak bisa nyalahin kamu. Itu bukan salah kamu, salah papa. Wow. Selama ini papa memperlakukan mama di depan kamu. Sekarang potret dan rekaman itu kamu pakai. Wow. Tolong maafkan papa, ampuni papa. Papa tidak jadi papa yang baik, ya. Sehingga kamu punya kesulitan seperti itu, tolong ampuni papa. Wow. Papa mau berjuang, papa mau memperbaiki diri. Ya. Karena ini persoalan keluarga yang benang akar permasalahannya nggak bisa cuma nyalahin gitu. Ya. Ini penyebabnya tuh apa, pemicunya tuh apa? Anak merekam apa yang dilakukan bapaknya. Nah setelah sampaikan, dia berusaha, dia kuliah. Lalu dia kuliah ke Australia, masih kelihatannya cukup ini. Tapi semenjak dia 4 tahun di Australia, dia tumbuh begitu luar biasa di luar kami. Di pelayanan, di organisasi, di tanggung jawab, di semua aktivitasnya dia. Dia harus fight di sana, dia harus jadi orang yang kuat. Pada saat kami datang ke sana, kekhawatiran dia pulang, itu ada konflik. Ya. Tapi setelah saya lihat, ternyata Tuhan sudah ubahkan. Luar biasa. Di sana luar biasa dan sangat bijak sekali. Kalau dia ada sesuatu yang tidak senang, dilihat dari mamanya, dia akan sapanya dengan apa bahasanya? Baik bunda, akan saya lakukan dengan senyum. Wah itu sangat bijaksana sekali. Ya, jadi dia belajar begitu cepat sekali. Saya banyak melihat buah-buah yang matang itu dari komitmen untuk menghidupi nilai-nilai. Kita jatuh bangun, tapi kalau komitmen kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, kebaikan gitu, itu proses didewasakan. Hari ini saya kadang-kadang malu sama diri saya, mau sampai kapan kayak anak-anak, kok terampil bener lihat kelemahan istri, gitu, nggak ada kecakapan yang baik. Saya kembali Tuhan. Saya juga ikut tertegur Pak, saya juga ikut tertegur. Saya sudah latih anak-anak untuk punya keindahan rohani, yaitu rendah hati. Amin. Begitu saya tanam ke anak-anak keindahan rohani, rendah hati, tapi bapaknya masih sombong terus. Ya arogan terus. Belakangan saya lihat, satu hari Silvi tegur, Pak, dia pulang dari Malaysia, dia mulai bergabung, dia lihat kehidupan kami. Pak, masuk ke kamar. Doain lagi. Belum. Dia bilang gini, Papa mesti berhenti untuk melihat kelemahan mama. Kita keluarga nggak boleh terpecah. Papa lihat F1. Apa itu Pak? F1 balapan mobil. Oh balapan mobil. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu driver, pembalap. Itu sudah harus memperhitungkan sampai tukang ban saja
Itu sangat pada posisi sangat dihargai, sangat diinikan. Kita sekeluarga harus kompak. Gak boleh. Harus saling melindungi, harus saling menutupi. Wah udah begiliran saya dikuliahin dah. Habis. Gitu. Tanam nilai-nilainya. Yang gak benar dikoreksi. Di situ saya, iya betul nak. Papa minta maaf. Papa selama ini melakukan kekeliruan. Saya nggak bisa bantah, dia nasihati, wong selama ini saya nasihat apa sama dia didengar kok. Sekarang giliran dia nasihati saya tidak mau kalah. Saya respon, panggil mama, langsung peluk, langsung bicara diskusi yang baik. Udah selesai. Anak hadir selalu menolong kelemahan-kelemahan kami. Yaitu, jadi tidak ada keegoisan. Keegoisan itu sudah mulai luntur. Kami belajar cepat sekali, saling menjaga proses untuk maksimal. Boleh tepuk tangan buat keluarga ini ya. Dua anak yang luar biasa sekali saya pikir ini. Yeah. Silvi luar biasa nasihatnya meskipun mama jadi tukang ban ya. Di F1 tadi gitu kan ya. Betul sekali, luar biasa. Pak, satu lagi singkat nih Pak ya, dan semuanya ini ada tentang ini. Bagaimana Bapak memandang uang dalam keluarga ini gitu. Karena kitab yang ulangan tadi juga bicara tentang hati-hati ketika kamu diberkati Tuhan, kamu akan jatuh gitu. Dan kalau kita baca sejarah bangsa Israel tuh mereka selalu jatuh ketika mereka habis menang perang. Setelah mereka diberkati itu. Nah, bagaimana keluarga ini melihat menilai uang Pak? Iya, uang adalah alat yang netral. Dia tidak boleh mengkondisikan kehidupan kita. Tuhan membandingkan dengan tidak dengan yang lain. Tuhan membandingkan dengan mamon. Alkitab mencatat bahwa mamon itu mempengaruhi kehidupan manusia sehingga manusia itu runtuh tawar. Rontok benar-benar. Ini harus saya waspadai. Maka sikap kami terhadap uang itu kami harus ada di atasnya. Bagaimana cara dari menjalankan kehidupan? Kami ingin ibadah itu ibadah yang berkenan. Ibadah yang berkenan yang kami dapat dari referensi firman Tuhan, semua itu bicara tentang cukup. Amin. Ya, ibadah yang sejati itu adalah rasa cukup. Gitu. Nah, dengan firman ini kami coba praktek untuk kami tidak mengutamakan keinginan-keinginan. Keinginan tuh banyak sekali. Saya pernah jatuh ya gagah-gagahan di berlian, lalu saya lepas gitu, nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Membangun seperti itu tuh kosong. Maksudnya gimana Pak tuh? Maksudnya gimana tuh Pak? Gagah-gagahan soal berlian. Gagah-gagahan saya punya uang karena suksesnya cepat sekali, beli berlian, lalu setiap tahun ganti terus, beli lagi, ganti lagi terus. Jadi itu sudah kebiasaan sampai berlian itu menjadi satu kebanggaan. Yang berbahaya, satu hari saya tidak pakai, itu mengurangi, gelisah. Wow. Itu. Begitu gelisah, terganggu, maka di situ saya sudah merasakan ini adalah sesuatu yang membahayakan. Barang yang sebetulnya netral, emas dan berlian itu sebetulnya netral. Orang gak berdosa kok pakai itu. Tetapi yang berdosa ini sewaktu saya hawanya makin dalam, makin besar lagi. Terus makin hawa nafsunya makin mendalam. Sampai pagi itu ada kegiatan, saya ambil keker berlian, saya keker. Wah senang lihat mengkilatnya, ya mengkilaunya gitu. Lalu tahun depan saya ke Jakarta upgrade lagi. Lalu waktu saya tidak pakai, rasa ada sesuatu yang kurang. Ini kejahatan. Saya membangun sesuatu yang membuat Allah bisa cemburu. Wow. Saudara catat itu baik-baik ya, tidak ada yang salah dengan berlian, gak ada yang salah dengan emas, gak ada yang salah dengan mobil, kepemilikan apapun, gak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi kalau itu menjadi berhala yang kamu cari pagi hari, ketika kamu fokus terlalu banyak waktu kamu dalam hal-hal seperti itu, kamu sudah menjadikan itu jadi berhala. Tanpa itu kamu merasa terganggu, ada yang salah dengan gambar dirimu. Karena berarti nilaimu
kau letakkan di situ. Terus gimana Pak cara Akhirnya melepaskannya? waktu satu hari ada KKR di King Shopping Center, itu Yeremia Rim, pendeta dari Surabaya, KKR, lalu di sana bicara, adakah terang di dalam hidupmu? Ada, ini berlian. Di situ saya terpukul betul-betul. Ini sesuatu yang palsu. Mestinya terang-terang yang benar, Amen. terang yang sejati. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya buka, adik saya bilang, Kokoh jangan gitu loh. Adik saya tahu bahwa saya orang ekstrim. Kalau saya melakukan sesuatu tidak setengah-setengah. Dia tahan, saya bilang, enggak, saya harus beres. Keluar dari tempat ini saya sudah harus damai, harus menang. Begitu selesai saya kejar Pak Yeremia, saya serahkan. Pak, nanti surat-suratnya menyusul. Seminggu kemudian saya kirim orang ke Surabaya untuk mengantar surat-suratnya dan saya merdeka. Wow. Menang untuk itu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Ajaib sekali. Nah anak-anak, gimana tuh belajar nilai yang seperti itu? Papa ngajari nilai seperti itu bahwa dia nggak boleh menjadikan segala sesuatu ini. Bagaimana nilai uang buat kalian? Karena dari kecil sudah ditanamkan ya, jadi kita juga mengadopsi nilai yang sama, yaitu nilai cukup. Gitu. Cukup ya. Nah, jadi waktu kita keluar negeri untuk studi juga di situ kan bisa bebas gitu, mau ngapain, mau belanja sebanyak-banyaknya atau apa gitu. Tapi di situ karena kita udah punya nilai-nilai cukup, jadi pas kita mau membeli yang lebih, kita mikir gitu, apakah ini kebutuhan atau keinginan. Gitu. Dan itu yang menjadi rem untuk kami. Ya. Pernah nggak kamu punya pengalaman di masa kecil dulu gitu tentang bagaimana melatih diri untuk rasa cukup? Gimana tuh caranya ya melatih diri seperti itu? Dulu karena dari kecil kan dikasih uang jajan ya. Ya. Di situ diajarkan juga untuk menabung dan memberikan perpuluhan gitu. Berikan perpuluhan. Dari uang jajan beri perpuluhan ya? Dari uang jajan. Wow, keren banget. Terus nabung. Jadi, karena makan dikasih atau apa dikasih kan, jadi uangnya ya cuma dibagi dua, nabung sama kasih perpuluhan gitu. Jadi di situ karena kita udah menabung, akhirnya celengannya penuh. Terus suatu hari papa mama punya temen mau bangun sekolah. Gitu. Mau bangun sekolah tapi nggak punya dana. Di situ papa mama karena kita udah ditanamkan komunikasi, mereka memberi opsi. Mau nggak uang yang kalian tabung diberikan kepada teman papa? Uang yang kamu tabung, sisihkan itu dikasih ke gereja gitu? Iya betul. Jadi di situ Sakit. dijelaskan gitu, kalau kamu ngasih berkat, maksudnya investasi lah, karena kan untuk sekolah gitu. Dan mungkin awalnya inget sih kan saya suka uang. Jadi maksudnya berat untuk saya juga. Jadi berat. Khotbah ini hari ini semua buat saya teman-teman. Luar biasa. Jadi agak berat gitu mau ngasih celengan, apalagi udah berat gitu ya. Udah siap dibelikan untuk apa gitu. Ngasih celengan sih gampang kayaknya, isinya itu loh. Ini. Aduh. Jadi akhirnya karena papa mama juga memberikan penjelasan seperti itu dan ya kita bisa terima dan akhirnya kita memberi gitu. Mungkin pas memberi ya ada perasaan-perasaan yang kayak uangnya udah nggak ada gitu, tapi pas kita kasih seminggu kemudian ternyata teman papa cerita gitu, katanya dengan kita ngasih waktu itu kita 5 SD, Cici 5 SD, aku 2 SD. Waktu itu pas kita ngasih gitu ternyata temennya papa itu kan pendeta, dia cerita ke jemaatnya dan akhirnya itu mendorong jemaatnya untuk ikut menyumbang untuk sekolah itu. Jadi kita pas diceritain gitu juga seneng gitu, ternyata waktu kita kasih kita juga bisa mendorong jemaatnya untuk memberi juga. Saudara ingat cerita 5 roti dan 2 ikan yang adalah bekal dari seorang anak kecil yang dia beri kepada Yesus. Dan pada saat itu terjadi mujizat yang besar. Amin. Dan cerita itu terulang pada 2 anak ini. Tabungan anak SD yang membuat sebuah kegerakan dalam sebuah gereja. Luar biasa ya.
Luar biasa ya. Saya tambahkan situasinya mungkin ya. Boleh Pak, boleh. Jadi saya punya teman, dia pendeta di Bekasi, ya di dalam gang kecil sekali, tempatnya kumuh. Gereja itu kira-kira kurang lebih sekitar 50 orang jemaatnya. Kalau di luar minggu itu dipakai aktivitas ruang gereja itu untuk sekolah, gitu. Untuk sekolah TK kurang lebih ada murid kurang lebih 6 sampai 7 orang di situ. Enggak ada ruang untuk bermain. Gang kecil, begitu keluar dari pintu udah gang kecil, lalu ada gubuk. Nah gubuk kurang lebih kira-kira 60 meter itu mau dijual. Disampaikan kepada kami, lalu pas mereka pecahkan kami ingat, itu teman di Bekasi itu mau beli gubuk itu buat main anak-anak lari-lari gitu. Gimana? Mau beli yang itu atau mau kasih? Akhirnya dia keputusan kasih. Kami bawa amplop mereka berdua lalu diserahkan ke Ibu Gembala terima. Lalu dibelilah tempat itu. Setelah dibeli tempat itu 1 tahun kemudian tidak cukup murid tambah banyak lagi. Harus beli lagi sebelahnya. Sampai 5 tahun kami dampingi akhirnya punya kelas 3 kelas. Lalu bangun lagi 6 kelas. Ya, lalu beli lagi, dijual lagi. Ya. Setelah sampai untuk SD tercukupi, jemaat mereka bertambah. Jemaat mereka sudah cakap sekali untuk investasi. Jemaat itu setiap minggu kasih 1.000 untuk itu. Dan 3 tahun pertama sekolah itu SD-nya itu, SD kelas 1-nya itu terbaik di Bekasi. Wow. Ya, terbaik di Bekasi dan kami mencoba untuk terus perhatikan. Nah kira-kira setelah 7 tahun dia beli satu lahan di Bekasi itu 900 juta, ya kurang lebih 500 meter, dia bisa beli dari jemaatnya sendiri. Bangun 4M, dia bisa dari jemaatnya sendiri. Sekarang menjadi gereja yang sekolah yang cukup besar. Dari mereka memberikan hati investasi di sebuah gang, ya untuk aktivitas sekolah. Kurang lebih mungkin gambarannya seperti itu. Nah tapi kan sebagai anak-anak pasti ada yang kamu mau dong. Udah nabung lama-lama gitu ya, pengen Barbie kek, pengen apa gitu. Apa kamu gak takut kamu gak akan bisa dapat apa yang kamu mau itu? Karena kita percaya kita dicukupkan. Kamu percaya kamu Yang dicukupkan? penting dapat makan aja. Yang penting dapat makan aja. Saudara, ini harus jadi teguran yang besar buat kita. Seringkali yang membuat kita tidak berani memberi adalah karena kita gak percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kita. Amin. Seringkali yang membuat kita menahan dan gak mau melepaskan adalah karena kita gak cukup percaya. Padahal begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perlihatkan buat kita. Apa yang masih mengganggu saudara saat ini? Apa yang masih saudara genggam erat-erat saat ini? Mari kita belajar dari seorang Sylvie, seorang Naomi yang percaya Papa pasti cukupkan. Dan kita juga percaya Bapa pasti cukupkan. Amin. Ada tambahan dari Ibu? Maksudnya sebelum turun kita berempat mau menyanyikan lagu. Ini lagunya udah lama ya. Lagu Kasih Setiamu yang kurasakan. Wow. Dari anak-anak masih kecil saya selalu merasakan ini lagu tuh luar biasa. Karena apa yang tidak pernah dipikir Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Luar biasa, luar biasa. Tim musik boleh ikut bantu ke atas? Yuk, kita mau berdiri nggak? Setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona.
itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Mari jemaat kita sama-sama menyanyikan lagu ini sambil berdiri. Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih. Terima kasih. Saudara tetap berdiri, mari angkat tangan saudara, kita berkati keluarga yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus kami berkati keluarga ini, biar berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani boleh melimpahi kalian semua. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui keluarga ini. Banyak jiwa akan datang kepada Yesus melalui keluarga ini. Biar segala yang berlebihan boleh diangkat daripadamu, segala yang kekurangan boleh dicukupkan oleh Tuhan sendiri. Biar Tuhan sendiri boleh menjadi jawaban untuk setiap doa-doa kalian. Setiap pergumulan kalian boleh kau temukan Kristus ada di dalam keluarga ini. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan di atas keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat ini.